Bayangkan kamu bisa menghasilkan ratusan juta per bulan hanya dengan mengandalkan bantuan AI seperti ChatGPT. Tanpa perlu tim besar, tanpa perlu skill coding rumit, cukup memanfaatkan AI untuk otomatisasi bisnis atau customer service, pemasaran, hingga kemudian juga pembuatan konten. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan AI. Banyak pebisnis online atau pelaku bisnis online yang sudah memanfaatkan teknologi ini, AI, untuk meningkatkan profit dengan cara yang lebih cepat, dengan cara yang lebih cerdas dan efisien. Mau tahu rahasianya? Simak video ini sampai habis, sampai selesai, karena ini bisa menjadi game changer buat bisnis kamu, terutama bisnis online yang sedang kamu kelola. Artificial Intelligence atau AI, atau yang dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kecerdasan buatan, itu telah menjadi semacam pilar transformasi dalam dunia bisnis online karena menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan. AI ini mendorong terjadinya analisis data dalam jumlah yang besar, terutama bisa dilakukan dengan cepat dan akurat, bisa membantu bisnis kamu itu membuat keputusan berbasis data secara real time. Sebagai contoh, platform e-commerce seperti Amazon misalnya atau Shopee, dan kemudian juga ada Tokopedia, itu sudah menggunakan AI. Untuk apa? Untuk menganalisis perilaku pelanggan, customer secara real time. AI itu memantau pola pembelian, kemudian riwayat pencarian, dan juga interaksi pengguna dengan produk. Lalu juga memberikan rekomendasi produk yang paling relevan, yang paling cocok kepada customer atau calon customer. Dalam bidang pemasaran digital dan penargetan iklan misalnya, platform seperti Google Ads, kemudian Facebook Ads itu menggunakan AI untuk apa? Untuk menganalisis perilaku pengguna dan menargetkan iklan yang lebih relevan. Dengan data yang dikumpulkan secara real time, maka teknologi AI itu bisa mengubah target audiens. Kemudian juga bisa menyesuaikan anggaran iklan atau mengoptimalkan waktu tayang iklan untuk meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Contoh yang lain misalnya yang bisa saya sebutkan, misalnya dalam analisis sentimen dan customer service. Perusahaan-perusahaan seperti Coca-Cola atau Netflix itu menggunakan AI gunanya untuk menganalisis ulasan pelanggan, komentar media sosial, dan survei kepuasan untuk memahami sentimen publik terhadap produk mereka. Dengan AI, perusahaan itu bisa segera mengetahui apakah ada tren negatif yang berkembang, sehingga bisa mengambil langkah-langkah korektif secara cepat, secara efisien. Selain itu, chatbot berbasis AI seperti ChatGPT dan Google Bard itu juga bisa membantu layanan pelanggan dengan merespons pertanyaan secara real time, mengurangi waktu tunggu, dan kemudian juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Itulah kenapa layanan di toko-toko online itu sangat cepat. Dalam e-commerce, AI juga digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman pelanggan melalui rekomendasi produk yang relevan, yang cocok, yang dapat meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan, seperti yang udah saya bilang tadi. Penelitian terbaru menunjukkan, menghasilkan data, bukti bahwa penerapan AI di industri e-commerce Indonesia itu telah memberikan dampak positif yang sangat-sangat signifikan, termasuk peningkatan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna atau user experience yang lebih personal. Di masa depan, AI ini diperkirakan akan semakin canggih dan terintegrasi ke dalam berbagai aspek bisnis dan pekerjaan. Penggunaan AI dalam otomatisasi proses bisnis itu juga akan terus meningkat, sementara tenaga kerja manusia akan lebih berfokus pada tugas-tugas yang membutuhkan kreativitas, empati, dan pemecahan masalah yang kompleks. Jadi sudah ada bagian-bagiannya. Sekali lagi saya ulang, fenomena AI dalam dunia kerja dan bisnis, terutama bisnis online, itu bukan hanya sekedar tren, melainkan suatu transformasi yang tidak bisa kita hindari. Perusahaan dan pekerja yang mampu beradaptasi dengan perkembangan AI itu akan jauh lebih unggul dalam persaingan global. Sementara mereka yang tertinggal, yang tidak menguasai keterampilan ini, itu beresiko kehilangan relevansi di pasar kerja yang semakin kompetitif. Singkatnya, AI itu bisa bikin bisnismu jauh lebih berkembang karena kamu nggak perlu standby langsung di depan komputer seharian. Liatin tren pasar, kemudian nyatetin pembelian, atau membalas satu persatu pertanyaan dari calon pembeli.
Sekarang udah nggak perlu karena AI itu bakalan bantu kamu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya sebutkan tadi. Manusia itu butuh istirahat, otak juga butuh istirahat, tubuh juga butuh istirahat, butuh rileks, butuh tanpa mengerjakan sesuatu sekali gitu ya. Artinya tidak mungkin kamu bekerja tanpa henti dalam waktu 24 jam. Kamu butuh tidur, kamu juga butuh healing, kamu juga butuh menyelesaikan pekerjaan yang lain. Oleh sebab itu, sementara kamu tidur, sementara kamu healing, liburan, atau sementara kamu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain, kamu bisa nyeting bisnis online kamu dengan menggunakan chatbot yang saya sebutkan tadi misalnya. Sehingga secara otomatis bisnis atau aplikasi bisnis online kamu itu nanti bakalan terus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan atau calon pelanggan, bahkan selama 24 jam tanpa henti. Jelas keuntungannya yang lebih utama adalah ya, omsetmu akan jauh lebih tinggi, akan jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena selain bisnismu bekerja selama 24 jam, banyak keputusan misalnya ngiklan dan yang lain sebagainya itu diambil secara akurat karena data-datanya terkumpul secara real time. Dan itu bukan manusia yang mengumpulkan, bukan manusia yang mengerjakan, melainkan mesin, robot yang bisa bekerja tanpa kenal waktu, tanpa lelah. Jadi nggak pernah keletihan, kecuali nanti sistemnya rusak. Seperti yang sudah saya bilang tadi, yang sudah saya jelaskan, bahwa penggunaan AI di dalam bisnis online itu bisa mengotomatisasi tugas-tugas berulang, seperti menjawab email, kemudian mengelola stok, dan pemrosesan transaksi atau pesanan. Tugas-tugas ini awalnya memang tugas kamu, tugas manusia, tugas tenaga pekerja, sehingga perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga manusia, tenaga pekerja hanya untuk mengirimkan email misalnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan atau calon pembeli. Nah sekarang dengan adanya AI, kamu nggak perlu lagi tuh menggunakan lebih banyak tenaga manusia, tenaga pekerja, karena chatbot dan customer service itu udah bisa melakukan tugas-tugas itu. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi setiap pertanyaan atau setiap transaksi itu nggak terlayani dengan baik. Karena tugas-tugas seperti yang saya jelaskan tadi itu sudah dikerjakan oleh robot, oleh sistem, oleh mesin, sehingga kamu tidak perlu lagi menggunakan lebih banyak tenaga manusia, tenaga pekerja di aspek-aspek tersebut, maka bisa dipastikan itu bisa mengurangi biaya tenaga kerja yang harus kamu keluarkan. Karena sekali lagi tugas-tugas seperti itu, seperti entry data, pengelolaan dokumen, pemrosesan transaksi atau pesanan, manajemen stok, optimasi rute pengiriman, analisis laporan keuangan, memprediksi tren bisnis, atau mendeteksi penipuan secara otomatis, itu udah bisa dilakukan oleh sistem, oleh AI tadi. Nah, dengan kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan, maka bisnis online kamu itu bisa jauh lebih bersaing, bisa jauh lebih berkembang ketimbang kompetitor-kompetitor yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Meskipun penggunaan AI bisa menghemat biaya operasional dalam jangka waktu panjang, tetapi investasi awalnya itu bisa menjadi tantangan yang besar, terutama bagi bisnis kecil atau bisnis yang baru merintis. Karena implementasi AI itu memerlukan infrastruktur teknologi yang mumpuni, yang canggih, seperti perangkat lunak canggih, kemudian komputasi berbasis cloud, dan tenaga ahli yang mampu mengelola dan mengoptimalkan sistem tersebut. Banyak bisnis yang kesulitan mengadopsi AI hanya gara-gara tidak memiliki tim yang paham teknologi ini. Kemudian biaya pengembangan dan integrasi AI itu juga bisa sangat tinggi, terutama jika bisnis itu harus membangun solusi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, kebutuhan bisnisnya. Selain daripada itu, bisnis kecil mungkin bakalan menghadapi kesulitan dalam melatih karyawan untuk memahami dan mengoperasikan teknologi AI ini, yang kemudian bisa jadi berujung pada tambahan biaya pelatihan. Meskipun ada opsi AI berbasis layanan, AI as a service yang juga lebih terjangkau, tetap saja adaptasi awal itu membutuhkan perencanaan keuangan yang matang, bisa jadi biayanya mahal. Oleh karena itu, meskipun manfaat jangka panjang AI dalam efisiensi dan otomatisasi itu sangat besar,
bisnis kecil harus mempertimbangkan strategi bertahap dalam mengadopsi AI. Kenapa? Ya nanti agar tidak terbebani oleh investasi awal yang terlalu besar, yang terlalu mahal. Tantangan berikutnya adalah keamanan data dan privacy atau privasi. Terutama karena teknologi ini itu bergantung pada data pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih personal dan efisien. AI itu mengumpulkan, kemudian menganalisis dan memproses data dalam jumlah yang besar, termasuk informasi sensitif seperti riwayat transaksi, kemudian preferensi pengguna, hingga data identitas pribadi. Jika ini tidak dikelola dengan baik, maka resiko kebocoran atau penyalahgunaan data itu dapat meningkat, yang nanti berpotensi merusak kepercayaan pelanggan dan reputasi bisnis. Oleh karena itu, perusahaan itu harus mampu menerapkan standar keamanan yang tinggi, yang ketat, seperti enkripsi data, sistem autentikasi ganda, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, seperti GDPR atau Undang-Undang PDP. Apa itu GDPR dan Undang-Undang PDP? GDPR adalah regulasi perlindungan data yang diberlakukan oleh Uni Eropa sejak 20 Mei 2018 untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi warga negara Eropa. Regulasi ini mengatur bagaimana perusahaan atau organisasi di seluruh dunia boleh mengumpulkan, kemudian menyimpan, dan menggunakan data pribadi individu yang berada di Uni Eropa. GDPR memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data mereka, termasuk hak untuk mengakses, kemudian memperbaiki, menghapus, dan membatasi pemrosesan data mereka. Jika perusahaan melanggar GDPR, mereka bisa dikenakan denda hingga 20 juta euro atau 4% dari total pendapatan tahunan global. Undang-Undang PDP adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang PDP adalah regulasi yang berlaku di Indonesia, yang secara resmi disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia dari penyalahgunaan oleh perusahaan atau pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang PDP itu mengatur bagaimana data pribadi itu dikumpulkan, disimpan, dan kemudian diproses oleh perusahaan atau institusi. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang PDP adalah kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan kebocoran data dalam waktu 72 jam dan memberikan hak kepada individu untuk mengakses serta menghapus data mereka. Jika melanggar, perusahaan bisa dikenakan denda hingga 2% dari pendapatan tahunan atau hukuman pidana bagi pelanggar berat. Yang terakhir, tantangan besar dari implementasi AI adalah resiko ketika sistem mengalami kegagalan atau bug. Jika AI yang digunakan untuk otomatisasi layanan pelanggan, analisis data, atau manajemen inventaris tiba-tiba bermasalah, operasional bisnis bisa terganggu secara signifikan. Misalnya, chatbot AI yang menangani ribuan pertanyaan pelanggan, customer, calon pembeli setiap hari itu bisa mengalami error, menyebabkan pelanggan frustasi sehingga beralih ke kompetitor yang lain. Begitu juga dengan sistem prediksi stok berbasis AI yang salah membaca tren permintaan. Itu nanti bisa menyebabkan overstock atau kehabisan barang yang berdampak pada penjualan. Oleh karena itu, kamu harus memiliki strategi mitigasi resiko, seperti menyediakan backup sistem manual atau tim teknis yang siap menangani gangguan secara cepat. Dengan kombinasi teknologi dan kesiapan operasional, kamu bisa memastikan bahwa ketergantungan pada AI itu tidak menjadi kelemahan, tidak menjadi hambatan yang justru nanti merugikan bisnis kamu. Poin yang bisa saya simpulkan dari pembahasan ini, pembahasan AI, adalah bahwa AI memang bisa membawa banyak peluang besar bagi bisnis online kamu. Tapi kamu juga harus siap dengan tantangan yang perlu diatasi, tantangan besar yang perlu kamu handle. Dengan penjelasan yang udah saya sampaikan tadi, kalau kamu udah siap untuk mengadopsi AI ke dalam bisnis online kamu, gaskan aja. Jangan terlalu mikir panjang, karena peluang itu harus segera ditangkap. Jangan terlalu lama mempertimbangkan, karena kompetitor yang lain itu sudah bekerja dengan teknologi paling mutakhir. Gimana? Tulis di kolom komentar pendapat kamu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you
in the next video.